favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya, dulu memang saya cenderung perfeksionis. Akhirnya saya sudah mulai menurunkan menjadi lebih casual. Dulu dari mulai rundown, continuity kostum, breakdown scene saya punya. Saya tahu scene saya berapa, satu episode, eksteriornya berapa, interiornya berapa, day, night-nya berapa, continuity kostumnya, continuity-nya berapa, yang free berapa. Oh berarti satu episode ini yang free 5 kostum, continuity-nya yang paling panjang sekian, berarti yang nyaman yang dipakai. Karena nanti akan ada continuity ke sini, sedetail itu. Akhirnya sedetail itu, tapi akhirnya saya mulai menurunkan bahwa ya sudah, lebih itu kan ada job desk-nya masing-masing, tapi kan kalau kru tuh mikirin semua pemain, all cast. Kalau saya kan fokus sama casting saya, akhirnya saya bisa lebih detail memikirkan karakter saya. Dari mulai head to, ibaratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, oh karakter Dewi nih sekarang. Independent woman, 27 tahun anaknya, berarti setahun dulu dia ditinggal single parent sendiri, berarti 26 tahun membesarkan anak. Oh mandiri, oh akhirnya menjadi katanya CEO 16 perusahaan disebutnya. Oh kenapa? Oh bisa jadi dia karena kesendiriannya mengalihkan waktu dengan bekerja, membesarkan anak. Berarti kayak apa sih karakter orang seperti itu? Oh dia pasti akan sensitif kalau ada anak semata wayangnya yang jadi teman hidupnya disenggol orang, emosi. Oh dia dari berpakaiannya detail. Nah, hal-hal gitu secara psikis, psikolog, kebiasaan, gaya bicara itu saya pelajari untuk mainin peran itu gitu. Jadi bukan hanya main, baca naskah, beres, selesai, pulang, enggak. Tapi emosionalnya, oh dia single mom, anaknya Kaisar Putragani. Kalau Ariana nyakitin karena mau udah fitting baju pengantin, malah nikah sama Dito, kesel dong ibunya. Ya kan, nah terus ya gitu kan. Jadi akhirnya kalau dalam sinetron aja saya sedetail itu gitu. Jadi dalam keseharian pun kalau tadi ditanya gimana cara mengaturnya, buat saya setiap hari saya ingin menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, yang ada nilai, yang ada value. Kenapa? Supaya waktu saya tidak terbuang dengan percuma untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita semakin sibuk, sibuknya dengan tumbuh berkembang menjadi lebih baik, gak apa-apa. Dibanding akhirnya banyak waktu kita tumbuh berkembang dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Misalnya, kalau sibuk nih hektik, bagi waktu anak, syuting, kuliah, bla bla bla. Ada gak waktu buat nyari kekurangan orang? Gak ada, udah capek. Ada gak waktu buat ngegosip? Udah gak ada, udah mikirnya udah capek, pulang maunya tidur istirahat. Ya kan, udah fokusnya sama next apa, oh ini kuliah, oh next apa, oh ini besok ada jadwal, oh gitu. Akhirnya kita disibukkan dengan hal-hal yang kalau ibaratnya pohon itu kasih nutrisi terus supaya tumbuh bunganya, buahnya manis. Sibuk untuk menutrisi pohon saya sendiri. Buat siapa? Bukan buat validasi dari orang, no. Buat diri saya sendiri. Kalau pohon saya bagus, nggak ada hamanya, daunnya tumbuh, buahnya manis, kan yang enak saya juga. Yang mendapat manfaat sekitar, yaitu anak, keluarga. Gitu. Jadi akhirnya kalau ditanya tadi gimana caranya, itu memang solusi dan formula yang saya terapkan setelah pasca pandemi. Kalau pandemi itu banyak orang secara physically sehat, secara mentally tidak sehat. Terus gimana supaya kita tetap menjaga mental kita sehat? Salah satunya itu menyibukkan dengan hal-hal yang ada manfaatnya, hal-hal positif, apalagi bisa membawa berkah buat diri kita maupun orang banyak. Artinya karena memang sebutan itu, artinya bunda, kalau mau dibilang nih karakter bunda sendiri ketika di sinetron dan di dunia nyata tuh bisa dilebur, tapi bisa orang lihat bahwa oh iya karakternya sama walaupun di rumah berbeda, tapi segampang Detail itu. menyelesaikan Ya. karakter di sinetron.
Karena setiap saya mendapatkan peran, saya pasti akan mengkotakkan Firninya. Supaya orang mengenalnya bukan Firninya, tapi tokohnya. Saya nggak mungkin pakai kalung bling-bling kayak Dewi kemarin yang ada di episode berapa gitu. Itu bukan saya banget gitu, aduh gitu kalau bling-bling. Tapi untuk karakter Dewi itu biasa. Untuk karakter Dewi dengan gaya bicara yang pelan tapi ketus dalam itu biasa. Mungkin buat saya, aduh kayaknya takut nyakitin orang. Tapi buat Dewi memang orang yang tegas gitu. Karena apa? Karena dia single parent sekian lama, dia harus jadi ayah, ibu, jadi yang leadership yang memberikan keputusan, pengambilan keputusan tercepat dia gitu. Nah, setiap punya dapat peran apapun saya pasti menyelami, mendalami, walaupun saya harus mengkotakkan Firni supaya orang justru kenalnya Dewi di situ. Pada saat semua orang komen gitu kayak di DM apa dengan Dewinya, di situ saya merasa oh itu adalah ya checklist saya. Kalau saya main jadi Firni yang sekarang ini di Tebaran Hati, saya cuman template aja, pindah-pindah aja ke tiap judul. Tapi ya saya juga, ya kan gitu. Saya nggak mau, saya maunya setiap karakter beda. Nah, Bon, gimana Turun. Nah, gimana dengan anak-anak ketika Bunda sendiri punya pekerjaan yang begitu sibuk? Ada nggak sih kadang-kadang anak-anak kayak terus kayak kangen sama bundanya atau pengen quality time di rumah, diajar atau segala macam? Pernah nggak udah dapat kritikan seperti itu, Bun? Alhamdulillah enggak. Mungkin itu karena saya tadi dibilang mami lebay atau saya dibilang perfeksionis. Saya sebisa mungkin sebelum ada seperti gini. Saya syuting. Dari mulai di kulkas makanan, susu, cemilan, buah-buahan apa. Sebelum saya berangkat itu saya rapihin makanan semua. Karena saya nggak mau ada istilah karena perempuan bekerja atau saya syuting urusan anak terbengkalai. Jadi nggak ada tuh space untuk celah itu. Kalau istilahnya jangan kasih kendor ya. Kalau saya tuh jadi nggak mau cari peluang gara-gara ini jadi gini, gara-gara ini jadi gitu kan. Gara-gara syuting jadi mami aku gini atau enggak anak-anak atau apa. Saya akan berani bilang iya, komit untuk ambil satu pekerjaan di mana saya tahu konsekuensinya saya harus apa setelah itu. Jadi nggak cuman akhirnya gini, ya udah tinggal aja sama Mbak, udah biarin percaya aja, enggak. Itu dari mulai saya nih besok ada jadwal, hari ini saya libur, oh itu saya belanja, saya checklist apa yang habis. Dari mulai urusan kebutuhan rumah, beres-beres bersih-bersih rumah, sampai makanan. Dari mulai urusan deterjen sampai urusan makanan, sampai urusan susu apa itu sudah checklist, semua ada, baru saya akan bisa berangkat ke lokasi dengan tenang. Oke, Bun. Apa sih, Bun, yang akhirnya men-trigger atau alasan Bunda bisa sampai seperti itu dan kalau mau dibilang perfeksionis apa sih, Bun, alasannya? Buat saya, satu, saya ingin jadi wanita, wanita karir, wanita mandiri, kita bisa punya pekerjaan selain ibu rumah tangga, tapi saya tidak mau jadi perempuan yang lupa diri akan kodratnya sebagai ibu, istri, dan anak di rumah. Jadi saya harus bisa menempatkan diri sebagai porsi ibu segimana, sebagai porsi istri segimana, sebagai porsi anak pun segimana. Semandiri-mandirinya, sesukses-suksesnya perempuan di luar rumah. Tetap pulang ke rumah, kembali ke alam maksudnya, ya kodratnya gitu. Jadi nggak ada tuh dia merasa leadership di lapangan dalam dunia politik, dia misalnya sebagai bupati, pulang ke rumah ya istri, ya ibu, ya anak dari orang tuanya gitu. Nggak bisa dia jadi ibu bupati di atap rumahnya gitu. Jadi hal-hal itu yang membuat saya, kalau tadi ditanya kenapa sedetail itu, karena saya belajar dalam segala hal itu tuh gak bagus ke depannya. Misalnya kalau ngambil kerjaan terus anak-anak terbengkalai, kan gak bagus efeknya.
Kalau ngambil pekerjaan terus melupakan tanggung jawab sebagai istri atau ibu, akan nggak bagus juga efeknya. Jadi sebisa mungkin, kenapa saya bukan sok idealisme atau perfeksionis itu? Enggak, saya orangnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi lebih baik prepare, segala sesuatu dipikirkan dulu, segala sesuatu ditanya detail dulu. Enggak orangnya yang apa, gimana entar gitu, enggak. Jadi semuanya tuh udah rapi, oke, dan akhirnya apa, anak-anak gak ada komplain, mereka happy, malah mereka apa ya, sering ngerasa, saya ngelihatnya banyak hal progres positif kok gitu dengan akhirnya saya, mungkin juga saya lagi healing ya kemarin, berapa lama ya saya nggak syuting, stripping, terus saya belusukan terus sampai ke daerah Banten gitu, Lebak gitu ya, dari mulai pileg sampai pilkada gitu ya kan, dari mulai ikutan caleg untuk legislatif sampai buat bupati gitu, itu benar-benar menguras energi ya kan, semua ya. Kalau di lokasi ini sekarang saya kayak lagi relaxing gitu. Ketemu kru, hai, ketemu tim gitu ya, ketemu teman-teman seprofesi, healing yang akhirnya buat saya, tapi itu tadi nilai-nilai di lapangan saat saya belusukan atau apa tuh itu jadi note saya. Seperti anak-anak saya pulang ke rumah, saya bersyukur melihat mereka punya tempat yang nyaman, punya sekolah yang bagus, punya kebutuhan yang terpenuhi. Begitu saya belusukan kayak kemarin kan saya melihat realita kehidupan di luar sana sampai ke daerah kabupaten gitu ya. Begitu di lokasi beda lagi gitu kan. Nah, hal-hal itu tuh selalu saya ambil benang merahnya yang akhirnya saya bisa petik dan setiap hari saya grateful. Nah, Bun, dari pengalaman hidup Bunda yang begitu banyak, mungkin apa sih yang paling sering Bunda ajarkan atau turunkan ke Anak-anak? kalau misalnya lagi berdua, apa yang sering dilakukan? Buat saya kalau lagi di kamar, karena mereka juga apalagi ini yang kecil ya, Deva itu rasa ingin taunya tinggi gitu ya. Terus dia alhamdulillah dua-duanya cerdas. Jadi kalau misalnya sekarang dengar azan nggak saya suruh, udah wudhu sendiri, udah gelar sejadah sendiri, nggak perlu saya teriak sholat gitu. Akhirnya ternyata konsep butuhnya itu mereka udah paham. Terus kayak dia yang saya ajarkan, satu, selalu bersyukur. Akhirnya mereka selalu bilang, dia ya mami di luar sana, kita bersyukur ya mami. Dan saya selalu belajar untuk menghargai apapun. Jadi akhirnya mereka kayak weekend nih saya suka ada kegiatan cuci mobil loh bareng anak-anak. Padahal saya bisa aja suruh driver atau saya ke bengkel. Buat saya melatih mereka kalau punya barang bukan hanya bisa pakai, harus bisa merawat. Dan mereka anak laki gitu. Ayo main kotor, it's okay, setelah itu mandi bersih-bersih. Di klaster saya pada ngelihat kali ya itu Bu Firni lagi ngapain. Karena buat saya ingin mereka dilibatkan dari segala aktivitas, nggak terima beres. Harus tahu proses, gitu loh. Jadi nggak selalu semua. Ya. Komunikasi ilmu politik, Kompol ya. Beres, ya. Ya, narsum saya juga hektik, Arya Bima sama Pak Mas Edi Suparno. Yang satu wakil ketua MPR, yang satu Wamen Dagri. Tapi alhamdulillah beliau menawarkan diri untuk menjadi, terima kasih ya Kang Kang Bima sama Mas Edi menawarkan diri untuk menjadi narsum. Alhamdulillah saya mendapatkan support dari teman-teman di partai saya. Ya buat saya itu pembelajaran baru, bidang baru, dan saya suka belajar. Saya suka perempuan
Saya suka lihat orang cerdas dan saya pengen cerdas gitu. Jadi kalau kalau selama ini ijazah saya disimpan di lemari karena syuting nggak pakai ijazah, pakai bulu mata, pakai lipstik ya kan. Tapi kalau di lapangan ternyata psikolog saya bermanfaat untuk orang banyak, ilmu saya bermanfaat untuk orang lain. Dan juga saya suka lihat perempuan itu bukan hanya cantik, tapi kalau dia cerdas seperti misalnya Ibu Sri Mulyani, Bu Retno Marsudi. Saya suka perempuan-perempuan tangguh seperti itu. Itu. Bun, benar nggak sih kalau dikatakan bahwa orang yang cerdas itu merasa kayak tidak pernah mencapai Titik suatu tertentu. kepuasan, iya, kepuasan dalam dirinya dan selalu pengen. Karena orang yang mau belajar itu adalah orang yang selalu merasa dirinya tidak tahu apa-apa. Gelas kita selalu kosong. Kalau gelas kita udah isi, kita ngobrol sama orang, kita merasa kita tahu semua. Kita merasa udah paling pinter. Akhirnya gelasnya luber. Tapi kalau kita setiap ketemu orang kosongin dulu gelas, akhirnya kita bisa menyerap ilmu dari siapapun, masukin ke dalam gelas kita, baru kita kunyah mana yang bisa kita serap, mana yang enggak. Nah kalau kita selalu merasa diri kita belum tahu apa-apa, pasti kita mau belajar terus. Mungkin dibilang tadi merasa tidak pernah, ya padahal kenapa? Karena selalu merasa kecil, bukan berarti rendah diri, tapi rendah hati. Buat saya itu yang namanya padi berisi makin merunduk, tetap loh kepake bermanfaat. Dalam dunia entertain, dalam dunia politik apapun, artis cantik itu banyak yang muda yang bermunculan, yang lebih cantik lagi, yang lebih aktingnya keren lagi, tapi yang punya nilai, yang punya value itu yang biasanya long lasting. Kepake misalnya nanti sampai peran nenek, kepake terus sampai peran ibu misalnya udah tua. Tapi kalau muda tapi nggak punya attitude, nggak ada value, nggak bisa menghargai orang lain, nggak bisa menjaga teamwork dengan baik, itu biasanya akan tergerus oleh waktu. Jadi waktu yang akan menunjukkan ya, yang akan menguji. Buat saya itu, buat saya belajar, selalu belajar dan belajar terus karena kita itu nggak akan pernah berhenti belajar. Udah jadi ibu belajar terus membesarkan anak yang baik. Nanti terus aja kita tuh belajar seumur hidup. Akhir dari belajar adalah kalau udah istilahnya hatam. Hatam itu apa? Sudah innalillahi. Itu baru kita selesai belajar. Tapi kalau selama kita hidup, setiap hari itu adalah pembelajaran buat kita. Dimanapun, di lokasi, di sekolah, ketemu ibu-ibu, ketemu kru, ngobrol, itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, dan akhirnya anak-anak selalu yang dia punya apa gitu, kayak kemarin berbagi, ada botol minuman dia bagiin lagi pengajian apa, terus ini ibu silahkan, dia tuh selalu bilang mengucapkan terima kasih, silahkan ya dek, ya terus dia paham kisah-kisah Nabi, terus dia juga saya selalu menumbuhkan nilai, kita tuh harus punya nilai kasih sayang sama orang, bukan hanya keluarga ya dan lingkungan kita terdekat. Akhirnya apa, kayak di lampu merah saya bilang ada orang mungkin gak punya kaki, atau ada orang yang mungkin, orang kan bisa aja ngelihat cuman udah biasa aja. Tapi belum tentu terenyuh ke hatinya. Nah saya menumbuhkan anak-anak saya ini dari kecil supaya punya rasa itu. Mulai akhirnya punya rasa, melihat dan bisa mengulurkan tangan. Karena kalau nggak dididik lama-lama kebal. Melihat ya melihat tapi nggak ada rasa apa-apa, flat aja, plain aja. Apalagi mengulurkan tangan, belum tentu gitu loh. Jadi buat saya itu loh nilai, karena itu tabungan saya yang akan bisa saya bawa pulang. Nggak ada pulang pakai private jet ya kan. Pakai PJ gitu, nggak ada juga kan. Terus tapi kalau anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, itu ada timbangannya. Jadi sebenarnya saya nggak tahu nanti tuh job desk saya apa. Jadi hanya ada giatnya Zumba, terus ada dance
apalah 80s apa gitu. Jadi saya kebayangnya pakai apa ya? Karena tadi saya dari lokasi biasa Ibu Dewi itu adalah pakaian kantor ya kan yang formal. Terus akhirnya casual sporty. Jadi saya pakailah ini ya kan Adidas nih nggak boleh ya brand. Terus yang pakai hoodie, terus casual, sepatu olahraga, terus karena saya sukanya si putih ini. Under Armour empuk enak, malu muda di atas umur di atas 17 ya kan. Jadi jadi harus yang empuk gitu kayak biar nggak migrain. Terus rambut juga pulang dari lokasi syuting ya casual aja karena memang temanya sporty. Tapi sepertinya sudah molor ya, harusnya tadi udah dibilang jam 3, ini udah setengah 5 ya Dek? Dan ini memang permintaan ya dari sekolah ya. Iya, ya permintaan dari sekolah. Terus saya kalau misalnya ditanyakan sama sekolah, maaf ya tanpa ada bla bla bla. Terus kalau kita nggak mau tuh kayaknya kayak nggak mau berpartisipasi gitu. Hanya kesannya punya orientasinya itu melulu gitu kan. Ada saatnya kita memang untuk bekerja, untuk kita misalnya ada kontraknya, ada dealingnya. Ada saatnya di sini adalah kita untuk memberikan support gitu. Gitu. Makasih. Oke, kita mungkin bridging ya. Mungkin ini Bunda mau siap-siap aja untuk Zumba nanti maksudnya. Ya. Nah, sekarang kita mau siap-siap, katanya sih sudah mau apa Dek? Zumba. Entah Zumba, entah 80s apa ya, kita lihat aja yuk. Kita ke sana. Temenin ya. Bye. Setelah syuting ya, berapa scene tadi ya Ibu Dewi. Terus Ibu Dewi disuruh lompat-lompat on stage. Capek tapi seru karena bisa bikin lihat anak-anak happy. Udah gitu juga hitung-hitung olahraga juga kan, sama aja kan ya. Ya udah jadi pokoknya intinya yang penting everybody happy. Saya bisa ikut berpartisipasi acara sekolah juga. Bikin gurunya senang, kepala sekolahnya senang, teman-teman sekelas anak saya senang, ibu-ibunya juga ikut senang ya. Nanti thank you loh udah nemenin kegiatan saya dari kemarin. Nanti ikutin terus ya giat saya. Nanti ikutin terus ya giat saya di hari-hari lain berikutnya. Semoga apa yang saya bagi dapat memberikan manfaat buat sahabat-sahabat semua, memberikan nilai, memberikan makna. Thank you. Dek, jangan lupa nonton Tebaran Hati. Apa Dek? Tebaran Hati. Di RCTI setiap hari pukul 19.30. Thank you, bye-bye.